Nah, jadi hati-hati pada laki-laki itu bisa menyebabkan gangguan pada testis, pada prostat, sehingga bisa menyebabkan laki-laki itu spermanya jelek dan bisa infertilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya akan teruskan bagian 2 dari Sexual Transmitted Disease. Ini rekomendasi CDC 2021. Yang kedua ini kita akan membahas mengenai infeksi dari gonore, GO. Waktu saya SMA ini paling populer. Karena kebetulan saya tahu persis teman saya itu kena. Teman saya kena karena dia main cewek tanpa kondom. Kemudian penisnya itu bernanah. Betul-betul bernanah dan dia sangat kesakitan. Saya waktu itu dia bilang ke saya, aduh sakit apa ini? Saya lihat nggak tahu juga karena saya juga nggak ngerti gitu ya. Waduh, ini penyakit kelamin. Dia mengakui itu, dibawa ke dokter, diobati, sembuh. Tapi sekarang juga dia punya anak gitu ya. Jadi ada 2 orang teman saya yang sama-sama nakalnya waktu itu. Saya enggak. Saya enggak. Jadi waktu SMA itu saya ingat terus penyakit GO ini. Jadi penyakit yang dulu banyak sekali di kita, sekarang udah mulai menurun akibat pemberian pengobatan pada PSK yang diobati, lokalisasi, dibuat lokalisasi sebetulnya tujuannya kan untuk mencegah penyakit gonore pada wanita sehingga tidak menularkan pada pria hidung belang atau yang nakal. Nah, ini saya akan membahas mengenai penyakit menular seksual ini atas rekomendasi dari CDC atau di sana disebut juga kadang-kadang sexually transmitted infection. Dan ini ada guideline yang baru tahun 2021. Rekomendasinya saya baca dan masih sama dengan rekomendasi di Indonesia ya, dengan protokol kita masih sama. Oleh karena itu, mari kita bahas mengenai gonoro ini apa. Kalau Anda mahasiswa kedokteran, ini pasti ada di ujian pada waktu dulu itu. Dan saya tidak lupa melihat di bawah mikroskop seperti tadi. Chlamydia saya juga melihat bakterinya seperti itu. Pada waktu saya ujian histologi, ingat itu, ada 2. Pada parasitologi juga saya ketemu lagi ujian ini. Melihat bagaimana ini adalah bakteri apa. Saya jawab gonococcus karena infeksi gonore ini jelas. Apa? Seperti biji kopi yang berdempet gitu. Makanya biji kopi yang berdempet itu ya seperti ini infeksi gonore. Ya. Nah, lihat dia ada spike-nya, ada seperti bulu landak gitu ya. Gonore ini bakterinya. Dia penyebab dari Neisseria gonore ini adalah bakteri gram negatif dan membentuk koloni Diplococcus. Jadi diplo itu 2 seperti buah kopi gitu ya. Nah, gini. Jadi kalau ujian itu hampir semua itu benar karena tahu gampang sekali melihat bakteri GO ini ya. Ini buat saya yakinlah dokter-dokter yang ada di depan saya ini sudah mengenal bakteri ini kalau melihat dengan pewarnaan gram. Merupakan penyakit menular seksual, bisa menginfeksi wanita maupun pria. Ditularkan melalui hubungan seks, baik vaginal, anal, ataupun oral. Ya. Jadi kalau orang main seks dengan PSK yang tidak tersertifikasi gitu ya, dibilang tidak terlokalisasi, atau dia bisa tertular. Dan infeksi pada wanita hamil dapat ditularkan pada bayi. Ingat, wanita hamil dapat ditularkan pada bayi, gitu ya. Nah, ini apa? Bisa menyebabkan infertilitas seperti chlamydia tadi, bisa menyebabkan kehamilan ektopik seperti chlamydia tadi, dan ini harus waspada. Walaupun tidak sebanyak dulu sekarang ini. Cuman infeksi ini adalah pada wanita tidak. Kalau episodenya sudah selesai, bakterinya masih ada, kumannya masih ada, tetapi wanita itu tidak bergejala. Oleh karena itu, penting sekali penggunaan kondom pada, ini kontroversi ya, karena mencegah penyakit menular seksual itu bisa dicegah dengan kondom.
pada orang mana yang sering tertular, justru dari sini bisa menyebabkan HIV, penyakit imun yang menyebabkan kekebalan turun. Ketika HIV dia positif, mudah sekali juga reinfeksi oleh penyakit gonore ini. Anda harus mengenalnya karena ini adalah penyakit rakyat. Infeksi gonore ini ada bahkan orang Belanda pada tahun 1912 sudah mengarang dalam bahasa Sunda. Judulnya, bukunya kalau Anda baca di internet ya, ada. Itu terjemahan dari Belanda oleh seorang Indonesia Belanda, orang Belanda, dan bekerja sama dengan Balai Pustaka. Lihat di perpustakaan ada Balai Pustaka. Itu judulnya dalam bahasa Sunda Nyeri Kiih. Nyeri Kiih. Nah ini biasanya banyak di daerah apa? Pelabuhan. Sama dengan penyakit menular apapun paling banyak tuh di pelabuhan. Kalau sekarang ada bandara ya, dekat bandara. Kenapa? Karena penerbangan dari mana-mana. Atau pelabuhan dulu. Di Indonesia adalah pelabuhan di Surabaya pertama yang dilaporkan ya. Pelabuhan di Surabaya, di Jakarta. Dan ini pada orang, makanya dulu ada Pomeo, pelaut itu hati-hati. Nah karena begitu turun, dia di kapal itu begitu turun jajan gitu ya. Nah jajan bisa tertular. Ya, oleh karena itu hati-hati. Apa gejalanya dari gonore ini? Pada wanita kebanyakan tidak memiliki gejala asimptomatik. Ini yang bahayanya. Penularannya itu kebanyakan seperti ini. Tetapi dia sangat sensitif dengan antibiotik. Oleh karena itu, ini orang yang nakal sebetulnya yang udah tahu, teman-teman saya juga yang udah ini, dia makan setelah dia jajan, ada yang memakan antibiotik. Atau udah kerasa panas-panas minum antibiotik. Ya. Tapi ini berbahaya kalau tidak cocok. Bisa jadi resisten. Ini yang kita CDC ini dan juga tiap rumah sakit itu mempunyai suatu komite pencegahan infeksi. Dan juga ada komite resistensi antibiotika. Jadi tergantung. Dari Indonesia ini kalau kita mau masuk ke rumah sakit Eropa harus diperiksa dulu Pak. Ya, terutama pada Streptococcus ya. Dan lendirnya berbau busuk kalau ada. Nyeri pada perut bagian bawah atau panggul, nyeri pada sensasi terbakar waktu berkemih. Ini khas gonorrhea. Jadi panas di ini. Kalau laki-laki ada nanahnya, saya betul-betul waktu itu mengantar teman saya ke waktu SMA, mengantar ke dokter umum juga, dan disuntik pada waktu itu ya, disuntik. Dulu tiap dokter menyediakan karena banyak kasusnya. Frekuensi berkemih meningkat, perdarahan pada di antara 2 periode haid ya. Pada waktu itu teman saya yang laki-laki ya, bukan yang perempuan. Gejalanya, penis mengeluarkan pada laki-laki, lendir berwarna putih, kekuningan atau kehijauan. Jadi saya pertama kali mengenal penyakit ini adalah yaitu teman saya itu gitu ya. Saya melihat, aduh, ini kenapa dia betul-betul sakit, badannya panas, sakit, nggak kuat. Kemudian saya antar ke dokter, selama 2 minggu dia sembuh. Ya, sensasi terbakar, testis bengkak dan nyeri. Nah, jadi hati-hati pada laki-laki itu bisa menyebabkan gangguan pada testis, pada prostat, sehingga bisa menyebabkan wanita laki-laki itu spermanya jelek dan bisa infertilitas faktor pria. Karena faktor pria ini justru sperma ini menyebabkan 35% penyebab infertilitas dari secara umum. Ya, kalau digabungkan wanita dan pria itu 35% penyebabnya pria itu penyebab infertilitas, tentu dengan berbagai penyebab. Salah satunya adalah infeksi gonore, infeksi klamidia tadi, ya, penyakit menular seksual. Nah, tes untuk diagnostik gonore ini pewarnaan gram, gampang sekali tadi. Saya bilang kalau dia pernah di lab histologi, begitu melihat nggak akan lupa, seumur-umur saya nggak lupa. Begitu melihat ini, ini mah gonore ya, Diplococcus. Ya. Nah ini, atau di kultur, nanti ada kulturnya diperiksa. Nah sekarang tasnya apa? Pewarnaan gram, sensitivitasnya memang rendah,
dari serviks, anus. Maksudnya sensitivitas ketika diperiksa, ketemunya itu di bawah 50%, padahal dia ada gitu ya. Kemudian makanya lebih akurat sekarang semuanya ke PCR ya. Kultur isolat perlu waktu dan standar pemeriksaan laboratorium. Kemudian amplifikasi asam nukleat dengan PCR ini lebih cepat, lebih tepat, dan sensitivitas tinggi. Jadi sekarang semua itu untuk infeksi PCR karena dia bisa mendeteksi dari partikel-partikel asam nukleat dan itu khas untuk sensitivitasnya tinggi. Ya, sama dengan kita sekarang virus COVID itu dengan PCR. Jadi walaupun udah isoman ternyata PCR-nya masih positif, bangkainya pun ini udah nggak ada infeksinya, tinggal bangkainya aja. Kalau ada asam nukleatnya itu, dia tetap spike-nya itu positif gitu ya. Jadi bagian dari virus itu positif, sama dengan bakteri ini. Gonore juga bisa positif. Nah, yang penting adalah bagaimana rekomendasi regimen CDC 2021. Infeksi tidak kompleks pada serviks, ureta, dan rektum, dewasa dan remaja berat badan kurang dari 150 kg, ini gila nih. Ini karena di Amerika ya, di Amerika kan gede-gede. Wah, gede-gede. Orang bisa di atas 150 kg. Ceftriaxone 500 mg intramuskuler disuntik, dosis tunggal. Jika alergi, cephalosporin bisa diberikan gentamisin 240 mg intramuskuler, dosis tunggal ditambah azitromisin 2 gram per oral dalam dosis tunggal. Jadi 2 gram kalau tadi kan 1 gram doksisiklin kalau pada klamidia ya 2 tablet biasanya, kan 500 biasanya. Azitromisinnya ini 4, lebih tinggi. Jadi kalau klamidia cukup 1 gram, kalau dia gonore 2 gram. Alternatif dari rekomendasi regimen CDC ya. Yang utama adalah ceftriaxone 500 mg. Infeksi tidak kompleks pada faring di sini ya, karena pada dewasa bisa juga menginfeksi mulut. Oleh karena itu, seks oral juga berpengaruh. Kalau dia main seks oral karena dia si lakinya kena klamidia, si wanita bisa kena. Ceftriaxone 500 mg IM dalam dosis tunggal. Sama ya. Kalau pada wanita hamil ditemukan GO, ini bisa dan dulu banyak ya. Sehingga kita juga banyak menemukan kelainan cacat bawaan akibat dari GO ini. Ceftriaxone 500 mg intramuskuler dalam dosis tunggal. Kalau dia kena mata, konjungtivitis, itu 1 gram ceftriaxone intramuskuler dosis tunggal ya. Kalau dia infeksi gonokokusnya sudah menyebar, ada di mana-mana, di vagina ada, kemudian ada juga di mulut, ini ceftriaxone-nya lebih tinggi. 1 gram IM atau IV setiap 24 jam. Dalam dosis berbagi biasanya bisa diberikan dalam 2 atau 3 hari. Atau apa? Cefotaxim 1 gram IV selama setiap 8 jam. Kalau nggak ada cefotaxim atau ada alergi terhadap ceftriaxone, ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam. Ya. Nah ini sebetulnya nanti setiap rumah sakit juga mempunyai PPK dan disesuaikan dengan resistensi kuman di rumah sakit tersebut. Ya, kita di RSIS sudah punya pedomannya hampir sama dengan ini, tetapi masih bisa pakai penisilin juga ya. Nah, gonococcus vulvovaginitis atau cervicitis, uretritis, pharyngitis, proctitis tidak kompleks dengan anak kurang dari 45 kg, ceftriaxone 25 sampai 50 mg kilogram berat badan IV atau IM dalam dosis tunggal.
tidak melebihi dari 250 gram IM ya untuk anak-anak. Jadi itulah regimen pengobatan untuk infeksi gonokokus ya, atau GO, istilahnya GO lah. Gonokokus vulvovaginitis, cervicitis pada wanita, faringitis yang tidak kompleks, anak-anak yang di atas 45 kg sama dengan orang dewasa. Jadi kalau kurang dari 45 kg tadi, batasnya tidak boleh lebih dari 250 mg ceftriaxonnya. Kalau dia berat badannya di atas 45 kg, walaupun anak-anak, ceftriaxonnya sama dengan orang dewasa, yaitu 500 mg intramuskuler. Kalau kena mata pada bayi baru lahir, jadi bisa menyebabkan kebutaan ini, hati-hati. Jadi dari gonokokus menyebabkan kebutaan. Saya belum kerja sama, coba nanti kita masih banyak nggak kita tanya sama orang mata ya. Pada episode ketiga saya informasikan. Setelah ini saya akan telepon dokter mata, masih banyak nggak yang kena okuler atau mata karena gonokokus. Ini diberikan salep pada setiap mata, diaplikasikan 1 kali saat lahir. Dan kalau kena mata, ini untuk profilaksis ya, bayi baru lahir. Jadi semua sebenarnya masih dikasih salep sampai saat ini kalau nggak salah ya. Ceftriaxone 25-50 mg per kilogram berat badan, IM dengan dosis tunggal tidak melebihi 250 mg. Jadi untuk neonatus yang tidak bisa menerima ceftriaxone karena pemberian kalsium intravena secara simultan, ceftriaxone 100 mg per kilogram berat badan intravena atau IM dalam dosis tunggal. Silahkan baca atau Anda baca langsung di rekomendasi CDC-nya, tinggal klik aja CDC 2021 rekomendasi pengobatan, itu akan ada tabel-tabelnya untuk pengobatan. Ya, ini penting sekali dikenal oleh Anda semua karena terus terang walaupun penyakit ini sudah menurun, tetapi masih ada. Kami pun masih menemukan infeksi ini pada wanita yang akan program hamil. Sehingga pada waktu laparoskopi ditemukan infeksi pada tuba, salpingitis tuba disebabkan oleh gonori. Jadi tetap hati-hati, ingat gejalanya, ingat pencegahannya, ingat preventionnya. Jadi bagi Anda di lini primer wajib mengetahui penyakit ini karena ini adalah penyakit rakyat, penyakit masyarakat. Dulu itu sangat banyak. Kita sudah mulai bisa mengendalikan penyakit ini, ya, tetapi tetap masih ada di masyarakat. Oleh karena itu peran Anda sangat penting, jangan sampai penyakit ini meledak lagi. Terutama bagi yang melayani puskesmas atau daerah-daerah yang membawahi ada lokalisasi untuk pelacur atau PSK, ini harus diawasi oleh regio puskesmasnya agar bisa dikendalikan penyakit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.